Bab 431. Ketika Charlie dan istrinya dan Elsa sedang mandi di pemandian air panas, Liu Ming, yang diukir dengan kata-kata, kasihan gantung, di dahinya, dan pacarnya dengan hidung bengkok, sedang duduk di van bobrok dan menabrak arus bukit. Di kota. Duduk di dalam mobil, Liu Ming terus menutupi dahinya yang berdarah karena takut dilihat oleh pengemudi van. Dia menghentikan van di jalan keluar dari Champs-Élysées. Kedua belah pihak menegosiasikan ongkos pulang dengan harga 200, jadi sekarang dia hanya ingin pulang secepatnya, dan tidak ingin mendapat masalah. Namun, pengemudi melihat darah di dahi Liu Ming di kaca spion. Dia mengamati untuk waktu yang lama dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran, anak muda, apakah kamu terluka? Liu Ming berkata dengan kesal, ini tidak ada hubungannya denganmu, kendarai mobilmu dengan baik dan hentikan omong kosong sialan itu. Pengemudi itu sedikit tidak senang, dan berkata, apakah Anda tidak peduli tentang itu? Selain itu, dahi Anda selalu berdarah. Jangan menodai jok interior mobil saya. Begitu Liu Ming mendengar ini, dia meledak dan berseru, saya malang gantung, sampah, harga mobil baru 40,000 sampai 50,000, dan Anda takut saya akan mengotori mobil Anda. Apa af? Gantung yang buruk telah lama menjadi mantra Liu Ming. Bahkan jika kata, malang gantung, telah terukir di dahinya, dia tidak akan bisa memperbaiki masalahnya sendiri untuk sementara waktu. Inilah sebabnya nenek moyang mengatakan bahwa negara ini mudah berubah dan alam sulit untuk dipindahkan. Sopir tidak menyangka orang ini akan memarahinya, dan segera menjadi marah, dan dia berseru, kalian terlalu tidak berpendidikan, kan? Bagaimana Anda bisa kotor? Liu Ming kesal sampai mati. Melihat bahwa dia enggan, dia berseru, rumput, kamu miskin tanpa akhir. Kemudian FCK dipaksa untuk berbicara dengan saya, percaya atau tidak, saya memanggil seseorang untuk membunuh Anda. Miskin sepertimu, tidak ada yang bisa mengontrolku saat aku mengalahkanmu sampai mati. Pengemudi van juga sangat marah saat ini. Saat ini, dia melewati sebuah persimpangan di tengah kota. Melihat sebuah mobil polisi lalu lintas sedang bersandar di sudut perempatan jaga, ia langsung mengemudikan mobil tersebut ke polisi lalu lintas dan berhenti, lalu segera mendorong pintu ke bawah. Mobil, kamerat polisi lalu lintas, seorang pelanggan di mobil saya mengancam akan membunuh saya. Saya curiga dia memiliki senjata di tubuhnya, yang sangat mengancam keselamatan pribadi saya. Setelah mendengar ini, beberapa polisi lalu lintas segera keluar dari mobil, mengepung van, dan kemudian membuka pintu, berteriak kepada Liu Ming yang duduk di dalam dan wajah plastik itu, pegang kepala Anda dengan tangan dan keluar dari mobil. Liu Ming menyadari bahwa dia dalam masalah. Ini adalah area pusat kota. Biarkan dirinya sendiri memegangi kepala di tangannya dan keluar dari mobil, bukankah mustahil untuk menutupi kata-kata, kasihan tergantung, di dahi Anda. Jadi, dia mengambil keputusan, tidak akan hidup atau mati. Setelah itu, dia berkata tanpa pikir panjang kepada polisi lalu lintas dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya baru saja naik taksi, tetapi apakah saya mengganggu Anda? Cepat dan minta sopir untuk kembali dan mengantarku pulang, kalau tidak aku tidak akan pernah menyelesaikannya. Ketika polisi lalu lintas melihat penampilannya yang sombong dan mendominasi, dia tahu bahwa orang ini pasti bukan orang yang baik hati, dan melihat tangannya menutupi dahinya, darah terus mengalir darinya, diperkirakan dia baru saja ikut serta dalam sebuah senjata pertarungan. Orang seperti itu pada dasarnya memiliki catatan kriminal. Kebanyakan dari mereka masih buronan, jadi sekarang saatnya menangkap satu. Jadi beberapa polisi lalu lintas saling mengedipkan mata. Salah satu dari mereka mengambil air cabai yang digunakan oleh polisi lalu lintas untuk penegakan hukum, dan berkata kepada Liu Ming, sekarang saya peringatkan, taruh kepala Anda di tangan dan keluar dari mobil untuk diperiksa, jika tidak, kami akan mentraktir Anda. Menurut hukum. Ambil tindakan koersif. Liu Ming menjadi kesal, dan dia berseru, saya kenal kapten tim transportasi Anda. Dia adalah teman baik ayahku. Jika Anda tidak yakin, hubungi dan tanyakan apakah dia mengenal Liu Group. Saya adalah putra Liu Ming. Polisi lalu lintas mencibir, putra dari kelompok Liu? Kamu terlalu berani menyombongkan diri, kamu harus naik mobil van ketika kamu keluar, jadi kamu malu mengatakan bahwa kamu adalah anak dari kelompok Liu. Apakah Liu Group tidak memberi anak mereka sebuah mobil? Apakah dia berharga 40,000?
Liu Ming membenci orang lain karena meragukan kekuatannya sendiri, dan membenci orang lain karena mengejeknya. Melihat bahwa beberapa polisi lalu lintas berani mengejeknya, dia langsung berkata, "Rumput, sekelompok orang miskin tergantung di sini dan berpura-pura menjadi sesuatu? Percaya atau tidak? Hubungi pemimpin tim Anda." Bab 432. Polisi lalu lintas berkata dengan dingin, "Oke, menghina petugas penegak hukum. Anda sudah secara terang-terangan melawan hukum. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Setelah berbicara, seseorang segera mengeluarkan air cabai dan menyemprotkannya ke wajah Liu Ming. Liu Ming merasa matanya sangat panas sehingga dia akan sakit, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk menggosoknya. Gesekan ini tidak masalah, dua karakter berdarah besar di dahinya langsung terlihat. "Aku pergi." Salah satu polisi lalu lintas menghela nafas. Lihat dia memiliki gantungan yang malang di dahinya. Tato macam apa ini? Benar-benar hardcore. Hahaha, tidak heran anak ini suka memarahi orang lain karena miskin, karena ada dua kata ini di keningnya. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia buru-buru mencoba menutupi dahinya, tetapi pada saat ini, matanya bengkak dan sakit, dan dia tidak melihat beberapa polisi lalu lintas menjangkau. Segera setelah itu, Liu Ming diseret keluar dari mobil dan kemudian ditekan ke tanah. Polisi lalu lintas segera meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya dengan tangan di punggung. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menghampirinya, apalagi menutupi dahinya dengan kata, "malang gantung." Setelah itu, polisi lalu lintas membawa dia dan wajah plastik itu ke pinggir jalan, menyuruh mereka jongkok di pinggir jalan, lalu memanggil tim, meminta tim untuk mengirim seseorang untuk membawa orang itu kembali untuk diselidiki. Ini adalah persimpangan di pusat kota dengan lalu lintas terbanyak. Hampir setiap orang yang pernah ke sini bisa melihat seorang pemuda bermata merah berjongkok di pinggir jalan. Hal yang paling menakutkan bukanlah matanya disiram air cabai, tapi dua karakter besar di keningnya, malas gantung. Banyak orang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Liu Ming merasa malu dan marah, berjongkok di tempat dan mencoba untuk berbalik, menghadap orang yang lewat dengan pantatnya. Namun, polisi lalu lintas langsung menekannya ke sana dan berkata dengan dingin, "Jangan bergerak, kamu tidak suka mengucapkan dua kata ini? Kebetulan itu adalah pameran bagi warga di sini." Liu Ming ingin mati. Dia sudah mengetahui hal ini sejak lama, mengapa repot-repot berpura-pura menjadi pengemudi van, jika dia harus menanggung gelombang, dia akan pulang sekarang. Pada saat ini, sebuah mobil BMW tua diparkir di pinggir jalan, dan seorang pemuda keluar dari mobil dan berlari dengan kebaikan, dan bertanya, "Oh, Tuan Liu, ada apa denganmu? Aduh, keningmu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengukirmu malang tergantung di sana?" Liu Ming, yang dengan putus asa menundukkan kepalanya, tiba-tiba mendengar seseorang menyebut dirinya Tuan Liu, dan dia ingin mati. Hal terakhir yang dia inginkan saat ini adalah untuk dikenali, tetapi dia dikenali oleh orang lain. Pada saat ini, dia ingin membunuh seseorang dengan marah. Dia mendongak, pembicara agak familiar, dan tidak bisa tidak bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu buru-buru menjelaskan, "Saya Harold. Harold dari keluarga Wilson. Kita sudah makan bersama sebelumnya, dan tuan muda dari keluarga White, Gerald, tidakkah kamu ingat kita?" Liu Ming mengertakkan gigi dan menatapnya, tiba-tiba seteguk dahak berdarah diludahi di wajahnya, dengan marah mengutuk, "FCK ibumu dan buat keluarga Wilson menutup telepon, berani datang ke sini untuk melihatku sebagai lelucon, percaya atau tidak, kamu akan mati."